Baik, selamat pagi, siang, dan juga malam, teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Yasin. Di sini saya akan memaparkan penerapan teori atom dalam kehidupan. Yang pertama itu ada pengantar singkat. Pengantar singkat di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori atom yang dikemukakan oleh beberapa pemukakannya. Yang pertama itu pada model atom Dalton, yaitu atom sebagai bola pejal. Kemudian pada model atom Thomson, atom itu seperti roti kismis atau bermuatan positif dan elektronnya itu tersebar. Kemudian pada model Rutherford, itu inti atom bermuatan positif dan elektron mengelilinginya seperti tata surya. Kemudian pada model atom Bohr, elektron itu mengorbit inti pada tingkat energi tertentu. Jadi ada beberapa subkulit itu sebelum ke inti atom. Kemudian pada model mekanika kuantum, elektron itu memiliki probabilitas posisi dalam orbital. Kemudian proses fisikanya, reaksi atom dan juga nuklir. Prosesnya itu ada ionisasi, fusi nuklir, fisi nuklir, dan juga radioaktivitas. Pada ionisasi, itu proses atomnya kehilangan atau menangkap elektron, kemudian menghasilkan ion. Contoh proses dalam lampu neon atau detektor asap. Jadi, contoh pada detektor asap itu ketika menangkap suatu asap, itu akan menghasilkan ion berupa air, jadi sehingga untuk memadamkan asal dari asap tersebut. Kemudian pada fusi nuklir itu penggabungan dua inti atom ringan jadi satu inti berat, kemudian melepaskan energi besar. Contoh reaksinya itu ada pada matahari. Jadi pada inti matahari itu terdapat satu inti berat sehingga melepaskan energi besar seperti matahari itu memancarkan cahaya dan juga panas yang sangat tinggi. Kemudian pada fisi nuklir ini pecahnya inti atom besar menjadi dua inti yang lebih kecil. Contohnya itu reaktor nuklir. Pada reaktor nuklir itu terpecahnya satu inti atom besar, kemudian jadi dua inti yang lebih kecil, terjadi secara beruntun atau secara terus-terusan. Jadi satu pecah jadi dua, dua itu pecah jadi empat, dan juga seterusnya. Pada perpecahan ini juga menghasilkan energi yang besar. Oleh karena itu, reaktor nuklir memiliki energi yang cukup besar. Kemudian pada radioaktivitas itu pada pemancaran partikel atau gelombang dari inti yang tidak stabil. Jadi contohnya digunakan dalam pembuatan kanker. Pada radioaktivitas ini menggunakan inti atom yang tidak stabil. Contohnya pada klorin eh, kobalt 60 itu digunakan untuk terapi kanker, menghilangkan sel-sel kanker seperti pada gambar. Kemudian struktur periodik unsur. Tabel periodik mengumpulkan unsur berdasarkan konfigurasi elektronnya dan juga sifat-sifat kimianya. Pada golongan itu menunjukkan jumlah elektron valensi untuk menentukan sifat kimia. Misal logam alkali itu sangat reaktif. Contoh golongan itu ada golongan A atau golongan B. Kemudian pada periode itu menunjukkan jumlah kulit elektron itu untuk memengaruhi ukuran atom. Contoh penerapan itu pada unsur golongan 7A atau halogen digunakan sebagai disinfektan, contohnya pada klorin. Kemudian logam transmisi, misalnya platinum, itu digunakan dalam katalis industri dan juga alat medis. Kemudian masuk kepada penerapan dalam kehidupan. Contoh dari penerapan dalam kehidupan ini yang pertama ada pada bidang medis, yaitu radioterapi itu menggunakan isotop kobalt 60 untuk membunuh sel kanker seperti pada pemaparan saya sebelumnya. Kemudian contohnya yang kedua ada sterilisasi alat medis. Jadi menggunakan sinar gamma isotop seperti iridium 192 untuk mensterilkan alat-alat medis yang telah digunakan dan cuci bersih.
Kemudian pada tracer radioaktif itu digunakan untuk diagnosis, misalnya pakai yodium 131 untuk tiroid dan TC99M untuk dalam scan organ dalam manusia. Kemudian pada di rumah tangga itu yang pertama pada lampu LED dan juga neon itu terjadi eksitasi elektron dan juga pelepasan foton sehingga menghasilkan energi berupa cahaya. Kemudian pada microwave itu gelombang elektromagnetik berinteraksi dengan molekul air sehingga menghasilkan memanaskan makanan. Jadi terjadi gelombang elektromagnetik yang berinteraksi dengan molekul-molekul air pada makanan sehingga dapat memanaskan makanan. Kemudian pada baterai dan aki itu terjadi reaksi redoks antara atom menghasilkan energi listrik. Jadi saat bertabrakan terjadi loncakan-loncakan listrik sehingga menghasilkan energi listrik. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih.